AIB Tim Nasional. AIB Tim Nasional. Aku nggak mati. Ini 19 tahun yang lalu. Raka, kenapa melamun? Cepat ambil air. Di kehidupan lalu, aku dikenal pemain jenius, malah jadi boneka para pemodal. Di umur 37, aku pensiun dengan hina. Karena Tuhan kasih aku kesempatan. Kali ini, aku mau jadi tiran di lapangan. Selamat malam semua. Selamat datang di obrolan bola malam ini. Ada pertandingan tim petir melawan tim singa. Pertandingan kali ini seru banget. Meroket ke puncak. Paling hebat. Oh, kayaknya pendukung Rian banyak banget. Rian, 19 tahun. Striker tim singa. Ikon generasi baru. Dalam 15 pertandingan terakhir, dia sudah mencetak 22 gol. Kalau dia bisa cetak 2 gol lagi, dia akan jadi top skor. Sekaligus menjadi raja gol termuda. Rian, aku mau punya 10 anak darimu. Karian, gelar top skor kali ini sudah pasti punyamu. Di mana soal yang aku suruh kamu urus? Tenang aja Karian, semuanya sudah beres. Jadi top skor itu cuma langkah pertama. Coba lihat ke tribun utama. Siska? Bu Siska, cuma pertandingan kecil di Daxia. Ternyata bisa bikin dia datang. Kualifikasi Piala Dunia segera dimulai. Bu Siska kesini untuk cari pemain. Asal aku dapat sepatu emas musim ini, aku mungkin akan direkrut tim nasional dan wakili Daxia bertanding. Itu kehormatan tertinggi. Jadi, gak boleh ada kesalahan. Paham? Baik, pertandingan resmi dimulai. Bu Siska, ini laporan pemain Rian dan Raka. Performa Rian musim ini luar biasa. Kalau cetak 2 gol lagi, dia akan pecahkan rekor di Liga Divisi 1 sebagai pencetak gol termuda. Kalau Raka, cuma bisa dideskripsikan dengan 2 kata. Beban tim. Raka, 16 tahun. Dulu dianggap pemain muda paling jenius. Dia meraih gelar pemain terbaik di Liga Sekolah Nasional selama 3 tahun berturut-turut. Sejak masuk tim Singa, musim ini dia cuma main 3 kali. Totalnya nggak sampai 20 menit. Latihan harian Raka di bawah standar. Katanya dia juga sering bawa cewek ke asrama. Dia nggak pantas jadi atlet sepak bola. Laporannya buruk begini. Kenapa kakek minta aku untuk fokus padanya? Siska, Daxia sudah 20 tahun berturut-turut nggak lolos ke putaran final Piala Dunia. Seleksi kali ini sangat penting. Saat ini, Daxia kekurangan pemain berbakat, gak ada pemimpin, dan gak bersemangat. Tim kita sangat butuh seorang pemimpin. Aku sudah pilihkan pemain untuk kali ini. Kamu harus rekrut mereka. Jangan sampai ada kesalahan. Satu nol. Memang Rian. Dengan teknik bagus, dia mencetak gol pertama dan bawa timnya unggul 1-0. Keren. Bu Siska, gaya goceknya keren banget. Aku seakan melihat bayangan Cristiano pada Rian. Bagus banget. Mantap Karian. Tendangannya keren banget. Santai saja, masih kurang 1 gol lagi. Tenang aja Karian, semua udah beres. Nanti asal kamu giring bola ke kotak penalti. Penalti. Wasit kasih penalti. Rian yang tendang. Anjang-anjang. Tendang. Gol! Rian mencetak lagi dan jadi top skor termuda dalam sejarah. Rian hebat. Tim Daxia punya harapan. Kayaknya Nona Siska juga terpukau oleh teknik aku. Karian, gelar top skor musim ini pasti milikmu. Pelatih Jack itu juga pasti datang untukmu. Sudah pasti. Soal pecundang itu, bahkan gak pantas layani aku. Tim Daxia ternyata cuma begini. Bu Siska,
Statistik Rian sempurna, sedangkan Raka, tingkat absensi latihannya 90%. Evaluasinya pecundang. Apakah Kakek sudah pikun? Beban seperti ini gak pantas disebut harapan. Waktu tersisa sekitar 10 menit. Kamu suruh tim petir untuk turunkan Raka. Bu Siska, itu nggak perlu. Skornya sudah 2, Kos. Meski Raka masuk, dia nggak akan bisa kembalikan keadaan. Lakukan saja perintahku. Aku mau lihat orang pilihan kakek itu sebenarnya sehebat apa. Terdeteksi ingatan host, pulih. Sistem diaktifkan. Misinya, masuk dalam pertandingan. Hadiahnya, teknik acak pemain bintang, gelandang. Akhirnya, aku punya sistem juga. Di kehidupan lalu, sebagai jenius muda, malah tergila pada uang dan wanita. Terlibat pengaturan skor demi uang. Pensiun di usia 37 tahun dengan hina dan menanggung cemoohan seumur hidup. Di kehidupan ini, aku akan rebut kembali semua yang telah hilang. Maksudmu Raka? Gak. Gak mungkin. Pemain yang malas latihan gak boleh diturunkan. Ini perintah Bu Siska. Lagian cuma sisa 10 menit. Dia juga nggak bisa kembalikan keadaan. Sialan. Raka, kamu masuk? Aku. Misi pemula, ke lapangan. Hadiahnya, teknik kelas S, umpan kaki luar, milik Maulik. Akhirnya datang juga. Hadiahnya sudah aktif. Permainan dimulai. Rebut bolanya. Tim petir dalam bahaya. Lini pertahanan mereka kosong. Tim singa mulai lakukan serangan balik. Kita lihat Raka. Dia lagi ngapain? Aduh, ya ampun. Dia malah jalan santai di situ. Mu, aku sudah bilang, jangan suruh dia masuk. Anak muda itu saja malas lari. Raka, jangan buru-buru. Kuasai bolanya dulu. Ambil ini. Umpan ini Itu Arman. 1 lawan 1. Raka kasih umpan terobosan kali luar ke striker. Arman. Bolanya meluncur mulus. Arman julurkan kakinya dan berhasil kuasai bola. Ini peluang 1 lawan 1 yang sempurna. Kipernya maju. Arman menendang. Gol! Masuk! Gila. Umpan kaki luar. Tendangan itu beneran luar biasa. Sialan. itu pasti kebetulan. Ini nggak mungkin. Mana mungkin dia bisa kasih umpan seperti itu? Umpan terobosan kaki luar. Itu umpan yang hanya bisa dilakukan pemain bintang. Kenapa dia bisa? Bu, umpannya tadi pasti cuma kebetulan. Lihat, dia aja malas lari. Mana mungkin bisa punya teknik itu? Bagus, umpan terobosan kaki luar yang bagus. Ini baru pemain yang aku cari. Bos, aku sudah putuskan. Musim depan, tim kita akan rekrut seorang pemain Daxia. Pertandingan berakhir. Skor akhir 1-2-2. Tim Singa menang. Halo, kakek. Iya, aku sudah tonton pertandingannya. Gimana? Raka itu hebat kan? Apa kalian mau ajak dia masuk tim nasional? Dengar ya, Raka itu jenius yang sangat langka. Kalau tim Daxia mau masuk Piala Dunia kali ini, semua bergantung padanya. Kakek, aku berencana... Sudah, aku nggak akan ganggu konferensi pers. Kakek? Bu Siska, maksud Pak Surya ingin Anda masukkan Raka ke tim nasional. Tapi cuma model satu umpan itu gak bisa buktikan apa-apa. Sedangkan Rian, dia baru aja jadi top skor Daxia. Perbedaan mereka terlalu jauh. Apa Pak Surya salah lihat? Ayo, kita ke konferensi pers dulu. Jangan sampai didahului Jack. Surya, aku dengar Jack kali ini datang ke Daxia memang untuk rebut pemain Daxia dan main di Liga Iberia mereka. Cucu perempuanmu pasti tertekan. Di pertandingan yang baru saja berakhir, Rian berhasil mencetak 2 gol dan jadi top skor Daxia. Jack pasti akan pilih pemain sebagus ini. Aku tahu Rian baru 19 tahun, sudah jadi top skor Daxia. Dibandingkan Surya waktu dulu, dia nggak kalah juga. Masa depannya pasti cerah. Sepertinya kamu
sudah suruh Siska untuk bicara dengannya. Bukan. Meski Rian memang berbakat, tapi masih ada yang kurang. Yang beneran aku incar bukan dia. Oh, apa Surya punya incaran lain? Apa di antara pemain ini ada yang lebih hebat? Menurut kalian semua, gimana dengan Raka? Raka? Surya. Kamu lagi bercanda kan? Raka jarang main sepanjang musim ini. Semua hasil latihannya nggak penuhi standar. Mungkin musim depan dia akan diusir dari tim. Benar, bahkan gak punya kualitas dasar sebagai pemain. Orang seperti ini gak pantas jadi atlet sepak bola. Itu cuma omongan sepihak. Apa kalian tonton pertandingan tadi? Meski cuma main 10 menit, tapi umpan bedah kaki yang dipakai Raka ini gak banyak yang bisa lakukannya. Umpan itu memang hebat, tapi itu gak bisa buktikan apa-apa. Umpan itu jelas bukan kebetulan. Raka pasti akan jadi pemain paling jenius dalam sejarah sepak bola Daxia. Ternyata kamu sangat jeli. Sepertinya targetmu kali ini bukan Rian, melainkan Raka yang diremehkan semua orang. Asal bisa kontrak Raka, dalam 10 tahun, tim Daxia pasti akan jadi negara sepak bola terkuat di dunia. Katanya, setelah pertandingan, Jack langsung telepon bos timnya. Katanya mau rekrut kalian ke sana. Semua tahu, pemain paling jago di Daxia sekarang itu Kak Rian. Bu Siska dan Jack datang demi dia. Kak Rian memang hebat. Malas, gak punya ambisi. Apa kakek sudah pikun? Orang kaya ini gak pantas jadi atlet. Gak bisa, kakek pasti tertipu oleh penampilannya. Konferensi pers dimulai. Teman-teman media dipersilahkan untuk bertanya. Bu Siska, saya dengar kedatangan Anda kali ini sudah ada kandidat yang pasti, benar? Benar, setelah kami lakukan evaluasi, di antara para pemain, sudah ada satu pemain yang kami pilih. Di musim depan nanti, dia akan resmi gabung tim papan atas Daxia, tim Heta. Wah, di pertandingan hari ini memang ada satu pemain yang bagus. Apa Tuan Jack juga berpikir begitu? Tentu saja, aku tadi sudah telepon manajer umum tim kami. Aku wakili negara kami, undang pemain ini untuk bergabung dengan tim kami. Kayaknya kalian benaran harus mendapatkannya. Apa pemain yang diincar kalian itu orang yang sama? Bu Siska, gimana ini kalau Rian sampai direbut mereka? Musim depan, dia nggak bisa main di Daxia lagi. Ini akan jadi kerugian besar. Itu tergantung siapa yang tawar lebih tinggi. Bu Siska, siapa pemain yang Anda pilih? Pilihan terakhir kami itu Rian dengan kontrak gaji 10 miliar per tahun. Wah, Kak Rian, benaran kamu? Selain Kak Rian, siapa yang pantas dapat kontrak itu? 10 miliar itu setara gaji pemain papan atas Liga Super. Selain itu, Asosiasi Sepak Bola Daxia memutuskan untuk rekrut Rian ke tim nasional sebagai striker utama dan akan wakili Daxia di kualifikasi Piala Dunia. Apa? Masuk tim nasional? Tim nasional itu kehormatan tertinggi. Begitu masuk tim nasional, 10 tahun ke depan, Rian akan jadi aset utama negara. Terima kasih atas kepercayaan Bu Siska. Aku akan buktikan pada sepak bola Daxia siapa raja yang sebenarnya. Ya ampun. Gara-gara 2 golnya hari ini, Rian langsung masuk tim nasional. Bu Siska pasti takut direbut oleh Jack. Sekarang, kita lihat apa yang akan ditawarkan Jack. Nona Siska, tawaran yang menggiurkan. Tuan Jack, jangan bercanda. Dia pemain terbaik di negara kami. Dia pantas dapatkan yang terbaik. Saya penasaran Tuan Jack akan kasih kontrak seperti apa. Aku tawar 20 miliar. Ditambah kesempatan trial di klub Liga Iberia. Apa? Tuan Jack, apa Anda yakin nggak salah? Benar. Asal dia setuju, kita bisa langsung tanda tangan kontrak. Tuan Jack, saya... Tuan Jack, Anda ini mau rebut pemain kami. Nona Siska, Anda salah paham. Meski Rian itu top skor Daxia, tapi talenta seperti dia ada banyak di negara kami. Bukan hal yang spesial. Pemain yang aku maksud, itu dia, Raka. Kurang ajar, dia nggak pilih jenius Raka. Malah pilih Rian itu. Surya, Jangan marah. nanti malah sakit. Orang lain mungkin nggak lihat kemampuan Rian. Apa aku nggak bisa lihat
pertandingan Daxia ada banyak suap. Aku tahu betul gelar top skor dia nggak pantas didapatkan. Cepat, siapkan mobil. Cepat ke konferensi pers. Aku? Benar, itu kamu. Sialan. Kontrak 20 miliar 1 tahun. Apa hak dia? Aku nggak salah dengar kan? Ternyata yang dipilih Jack itu bukan Rian, melainkan Raka. Pak Jack, saya ingin tahu, kenapa Anda pilih Raka? Setahu kami, total waktu bermain Raka musim ini bahkan nggak sampai 30 menit dan belum cetak 1 gol pun. Terus kenapa? Hanya dengan satu umpan kaki luarnya itu, aku berani jamin. Dia itu jenius langka di dunia sepak bola. Hanya karena satu umpan. Katanya Raka selalu malas latihan. Dia nggak pernah kerjakan tugas dari pelatih sesuai arahan. Bukannya pemain seperti itu, cuma akan jadi beban. Itu biar aku jelaskan. Bukannya aku nggak kerjakan sesuai arahan. Tapi menurutku latihan semacam itu cuma buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Kamu sombong sekali. Seorang pemain bahkan gak mau ikut latihan dari pelatih. Orang seperti dia gak pantas main bola. Bu Siska, saya sarankan langsung usir dia dari tim. Kita gak butuh beban di dalam tim. Benar, usir dia. Usir dia! Raka, apa katamu? Kita nggak akan biarkan sepak bola Daxia dihina. Aku hina sepak bola. Di sini ada hal yang gak beres. Bu Siska, apa kamu juga gak sadar? Nggak beres. Yang aku lihat cuma bukti kamu malas latihan. Baik. Kalian semua sama saja. Sepak bola Daxia ada di tangan kalian. Baru akan benaran hancur. Manjang, Raka, kamu gak pantas asal bicara soal sepak bola Daxia. Apa yang ditabur, itu yang akan dituai. Kamu, Raka, apa kamu berani tanding lawan aku? Yang kalah, pergi dari dunia sepak bola selamanya. Karena kamu cari mati, aku akan kabulkan. Tantangan? Benar. Kalau aku kalah, aku akan serahkan semua jatah di Liga Super dan tim nasional. Kalau kamu kalah, keluar dari dunia sepak bola Daxia. Kamu berani? Dasar sialan. Kamu takut ya? Cuma sialan pecundang. Kamu masih sempat menyerah sekarang. Raka, tendanganmu yang tadi itu pasti karena kamu pakai doping. Kalau enggak, aku nggak percaya kamu bisa tenang bola seperti itu. Dasar kurang wawasan. Oke, aku terima tantangan ini. Bu Siska, apa kita harus hentikan mereka? Rian baru saja jadi top scorer. Sedangkan Raka, dalam 1 musim, gak cetak 1 gol pun. Ini pertandingan yang gak seimbang. Kakek, kenapa kakek kemari? Kalau aku nggak datang, kamu akan buat kesalahan fatal. Aku suruh kamu rekrut Raka. Kenapa kamu malah kasih jatahnya ke Rian? Kakek, Rian baru saja jadi top scorer. Menurutku, dia lebih pantas. Kamu? Kakek, karena kakek percaya pada Raka. Kebetulan mereka lagi bertanding. Gimana kalau kita lihat dulu, sebenarnya Raka atau Rian yang lebih hebat? Kamu pasti akan menyesal dengan omonganmu. Aturan biasa, 1 lawan 1, 5 kesempatan. Yang cetak gol lebih banyak itu memang... Gimana? Gak masalah? Raka, aku akan gocek kamu sampai engkelmu patah. Dan buat kamu berlutut, mohon ampun. Kamu cuma seorang pecundang. Banyak bicara. Ayo. Tantangan dimulai. Rian maju duluan. Biar aku tunjukkan. Apa itu jenius sejati? Langkah bayangan Sali. Ternyata, langkah bayangan Sali. Apa itu langkah bayangan? Langkah bayangan itu sebuah teknik yang gabungkan sepak bola dan kungfu Sali. Kalau dilatih sampai puncaknya, tendangannya akan jadi sehebat dewa. Cepet banget, bolanya sampai nggak terlihat. Memang Rian, Hanya dengan sekali ganti arah, langsung bisa menipu Raka. gampang banget. Raka bukan tandingan Rian. Menurutku, pemenang dari pertandingan ini sudah jelas. Bu Siska, Raka ini terlihat biasa saja. Kemampuan seperti ini bahkan gak pantas jadi pemain cadangan. Gojekan Rian barusan menunjukkan teknik yang harus dimiliki atlet hebat. Kayaknya Raka dalam bahaya. Teknik aktif, prediksi, absolut, 100% baca niat lawan. Terlalu banyak gaya, lambat banget. Kiri, gerakan tipuan. Kanan,
Gerakan tipuan juga. Berlututlah. Celah yang sebenarnya itu... Orang ini nggak mungkin. Ini jurus andalanmu. Kamu payah sekali. Kebetulan. Pasti cuma kebetulan. Raka, jangan sombong. Aku nggak akan. Biarkan kamu lewat 2 bola terakhir. Asal aku bisa rebut bolanya. Asal rebut sekali, aku bisa patahkan kakinya. Omong kosongmu lebih banyak dari tipuanmu. Ayo, lanjutkan. Mati sana. Hati-hati. Lambat banget, kayak kecepatan 0,5 kali. Cuma ini kemampuanmu. Ini irama sepak bola samba. Gak lebih presisi. Dan hebat, aku sudah tonton bola 40 tahun. Tapi belum pernah lihat sentuhan bola seajaib ini. Ini Aclon Raja Sepak Bola Daxia. Ini nggak mungkin. Dia itu Rian. Top scorer musim ini. Dia bahkan nggak bisa sentuh bajunya Raka. Keseimbangannya sempurna. Perasaan bolanya level S. Mentalnya level SSS. Ya Tuhan, aku harus rekrut dia sekarang juga. Sekarang juga. Aku bunuh kamu. Sudah selesai? Bodoh. Aku kalah. Aku ternyata kalah dari Seorang pecundang. Ingat baik-baik rasanya berlutut. Karena mulai hari ini, setiap kali kamu hadapi aku, kamu hanya bisa berlutut. Sebenarnya, seberapa hebatnya dia? Sesuai taruhan, kamu sudah boleh pensiun. Enggak. Aku ini top scorer. Aku ini jenius. Pecundang, tetaplah jadi pecundang. Jangan jadi beban Daxia. Raka, jangan dengar orang yang nggak bisa hargai kamu. Ikut aku ke Eropa lah. Aku jamin. 1 tahun. Oh enggak, dalam setengah tahun. Aku akan bawa kamu ke Garuda atau Katalan. Gaji 24 miliar setahun. Ada gaji, tanda tangan kontrak. Asal kamu mau. 24 miliar. Lebih dari 2 kali lipat dari tawaran Rian. Gila. Jack sudah gila. Raka, tunggu. Kami yang salah menilai. Aku minta maaf. Gaji pokok liga 30 miliar. Kamu pasti dapat posisi inti di tim Heta. Semua taktik tim akan berpusat padamu. Dan juga ban kapten tim nasional. Asal kamu mau, aku bisa ajukannya ke federasi. Bu Siska, ban kapten itu kehormatan bagi pemain senior. Aku gak kekurangan uang. Aku bisa dapatkan popularitas. Aku akan ke Eropa lah. Tapi bukan sekarang. Soal tim Daxia, aku punya tawaran yang lebih menarik. Bu Siska, aku bisa terima kontrak Anda. Bahkan, aku nggak perlu gaji 30 miliar itu. Apa? Kamu gak mau uang. Lalu apa yang kamu mau? Aku mau hak istimewa. Karena masuk tim nasional, aku mau punya hak veto mutlak atas daftar nama tim nasional. Aku nggak mau lihat pecundang seperti dia di tim Daxia lagi. Yang mau aku bangun, itu pasukan yang nggak terkalahkan. Bagus. Hak veto mutlak. Sombong sekali. Aku suka ini. Soal Tuan Jack, kasih aku 1 tahun. 1 tahun lagi, aku akan bawa Daxia juara Piala Dunia. Dan buat kamu, mohon aku untuk Eropa. Juara Piala Dunia? Raka, apa kamu tahu itu sesulit apa? Itu level neraka. Neraka? Kalau gitu, aku akan jadikan neraka taman bermainku. Halo, Om. Bantu aku bereskan 1 orang. Baru kalah, langsung buru-buru cari mati. Rian, tindakanmu memalukan banget. Raka, kamu hancurkan aku. Kamu hancurkan segalanya. Om, itu dia. Asal kamu patahkan kakinya, posisi di tim nasional tetap jadi milikku. Sialan, jangan salahkan aku main kotor. Ini salah kamu yang terlalu sombong dan singgung orang yang salah. Tenang aja, aku akan pelan-pelan. Cuma hancurkan lututmu. Gak akan sampai mati. Kalian gak paham soal kekuatan. Hajar dia, habisi dia. Lambat banget. Lebih lambat dari tipuan Rian. Kenapa? Menyerah. Sialan. Ternyata jago berantem. Biar aku yang maju. Berlutut. Kakiku.
Ini sebenarnya dia ini siapa? Jangan mendekat. Aku dari klan Liam. Kamu gak bisa. Awalnya aku cuma mau usir kamu dari sepak bola, tapi karena kamu suka bikin orang cacat. Raka, kamu nggak apa? Aku baru dapat kabar kalau klan Liam mau main kotor. Nggak apa, ini seperti pemanasan. Rian, lakukan penyerangan. Diduga kejahatan kekerasan terorganisir. Kali ini nggak cuma skorsing, kamu mendekam saja di penjara. Raka, jadi hantu pun aku nggak akan lepaskan kamu. Kamu jadi hantu saja. Dunia manusia nggak cocok buatmu. Ini daftar nama terbaru tim nasional. Semuanya pecundang. Katanya, Raka itu akan datang. Pecundang yang main di Liga Divisi 1, Bu Siska benaran sudah gila. Sampai kasih dia hak veto mutlak. Kalau sudah sampai sini, semuanya harus nurut padaku. Di sini, aku yang berkuasa. Siapa yang berani merokok di markas latihan? Apa ini kandang sapi? Sialan, apa katamu? Apa kamu tahu aku siapa? Aku nggak perlu tahu nama pecundang. Turunkan kakimu dari meja ini. Kawan-kawan, anak baru ini mau pamer kuasa. Sialan. Aku sudah berkorban dan berjasa buat tim nasional. Kamu siapa sampai berani atur aku? Berkorban? Berjasa. 20 tahun gak lolos Piala Dunia. Ini yang disebut jasa. Digaji puluhan miliar. Tapi nggak bisa main. Ini yang disebut berkorban. Bu Siska, pecah dan blokir mereka. Pecah. Apa hakmu? Kita ini pemain inti. Tanpa kita, siapa yang akan main di kualifikasi? Pemain inti? Mulai hari ini, di tim nasional, gak ada pemain inti. Yang ada cuma pemain gila dan patuh pada perintah. Apa kalian mau bertahan? Mau? Bagus. Meski teknik kalian payah, asal kalian siap berkorban, aku bisa bawa kalian menang. Sekarang, semuanya ke lapangan. Lari 10 km dengan beban. Yang gak sanggup, langsung dipecat. Kamu langsung pecat separuh pemain inti. Media pasti akan gentar. Di kualifikasi Piala Dunia, laga kita akan melawan tim Korea. Yang joki, Macan Asialah. Apa kita bisa menang? Macan? Di mataku, mereka itu cuma segerombolan pekundang. Karena lagi bersih-bersih, sekalian saja bersihkan sampai tuntas. Aku mau seluruh dunia lihat tim Daxia yang baru. Tuan Stefan, coba Anda lihat sekali lagi. Ini bukan keberuntungan. Lihat kelenturan pergelangan kakinya dan visi umpannya. Sebelum dia mengumpan, dia bahkan gak lihat ke depan. Ini artinya, di dalam kepalanya sudah ada peta 3D seluruh lapangan. Ini bakat. Ini anugerah dari Tuhan. Bahkan di Eropa lah, pemuda dengan perasaan bola seperti ini. Gak lebih dari 3 orang. Jack, tenanglah. Apa kamu kelamaan di Daxia? Jadi selera kamu jadi rendah. Liga Daxia. Itu selevel apa? Menurutku mungkin setara dengan tim. Bapak-bapak kompak. Lihat pertahanan mereka. Benaran sangat kaku. Di lingkungan seperti itu, nenekku juga bisa bikin gol. Itu karena Raka terlalu hebat. Gerak tikunya menipu semua orang. Martin, kamu itu penuh prasangka. Cuma butuh 5 juta euro. Mungkin kurang. Kita bisa rekrut calon master lini tengah. Ini sudah pasti untung. Jack, aku hargai semangatmu. Tapi, klub ini bukan lembaga amal. Sepanjang sejarah, belum ada satupun pemain Daxia yang berhasil di 5 liga top Eropa lah. Ini bukan cuma soal teknik. Ini soal ras, mentalitas, dan masalah dari asal mereka. Di sana penuh dengan pengaturan skor, wasit bayaran, dan korupsi. Orang yang keluar dari lingkungan kotor itu, menurutmu apa dia bisa adaptasi dengan kerasnya Liga Germa? Raka berbeda. Dia menolak pengaturan skor. Dia bersih. Cukup. Masalah ini cukup sampai di sini. Kita gak butuh orang yang cuma bisa pamer trik. Yang kita butuhkan itu Panzer Germa yang sekuat Peng. Atau penyihir lincah dari selatan. Kalau orang Daxia, mereka lebih cocok main tenis meja. Stefan, ingat ucapanmu hari ini. Kesombongan akan butakan matamu. Suatu saat nanti, saat kamu lihat anak itu berdiri di panggung Piala Dunia dan taklukkan dunia dengan kedua kakinya, kamu akan berlutut dan menyesali kebodohanmu hari ini. Piala Dunia? Tim Daxia bisa masuk Piala Dunia? Itu lelucon paling lucu yang pernah aku dengar. 998, 999, 1000. Ting! Selamat host. Selesaikan misi melampaui batas. Akurasi menjaga gawang naik jadi 80%. Dapat teknik pasif, tekad baja. Saat stamina terkuras, semua atribut meningkat 10%. Dapat teknik aktif S-Rank.
tendangan meriam. Mantap. Mantap banget. Suatu hari nanti, aku akan pimpin Daxia. Rebut kembali Piala Dunia. Kakek, ini foto yang diambil di luar markas tadi malam. Jam 3 pagi, semua orang sudah tidur. Cuma dia yang latihan. Aku memang nggak salah pilih orang. Siska, dulu kamu nggak pernah ngerti kenapa kakek suruh kamu bela Raka. Bahkan sampai singgung dewan direksi lain. Penduduk Daxia ada 1 miliar orang. Kita nggak kekurangan orang jenius. Yang kita butuhkan itu sebuah hati yang punya rasa hormat, tulus, bahkan obsesif pada sepak bola. 3 tahun lalu, waktu Raka masih pemain baru, ada yang tawarkan dia 1 miliar agar dia sengaja gagal dalam penalti di sebuah pertandingan penting. Waktu itu, ibunya sakit parah dan butuh uang. Kalau orang lain, mungkin sudah menyerah. Tapi Raka, Kakiku ini untuk menendang bola, bukan untuk berlutut. Jadi, dia dicadangkan. Dijelekkan media sebagai biang kerok dan gak berguna. Itu semua karena Dia nggak mau ikut arus. Di lingkungan yang kotor itu, orang yang bersih justru dianggap aneh. Tapi sekarang, sudah beda. Selama aku masih ada, aku akan lindungi orang aneh ini. Biar dia bongkar semua kebusukan ini. Terharu banget. Ini baru pemain profesional. Yang kemarin hujat Raka, minta maaf. dia bukan numpang nama. Haters jadi fans. Aku harus nonton laga Daxia lawan Goria. Di zaman serba hiburan ini, orang-orang terbiasa dengan kepalsuan. Tapi saat semangat yang tulus muncul, semua orang merasa tertampar. Badai penebusan untuk sepak bola Daxia sedang terbentuk di bawah kaki Raka. Dan pusat dari badai itu musuh bebuyutan yang akan datang. Tim Goria. Pelatih tim Goria bilang, mau rebut 3 poin di kandang Daxia. Sudah nonton 30 tahun, selalu bilang, ada harapan. Hasilnya, hatiku sudah kebal. Kalah tipis aja, sudah untung. Jangan harap lagi. Tim Goria, isinya pemain Eropa lah. Tim kita cuma sekumpulan pecundang. Siska, kalau kali ini kita kalah lagi, harapan sepak bola Daxia ini kayaknya beneran akan hancur. kakek coba percaya sama Raka. Dia bilang mau jadikan Raka jadi taman bermainnya. Raka, yang kamu pikul bukan sekedar pertandingan, tapi harga diri seluruh bangsa. Jack bodoh itu. Demi pertandingan gak jelas itu sampai ke Daxia. Fisik dan taktik pemain tim Goria itu level teratas di Asia lah. Gak sampai 30 menit, tim Daxia pasti akan hancur. Para penonton sekalian, pertandingan akan segera dimulai. Menghadapi tim Goria yang tangguh ini, apa tim Daxia bisa jaga harga dirinya? Ini bukan sekadar laga debut Raka, melainkan laga untuk sepak bola Daxia. Menurut kalian, apa tim Daxia bisa menang? Kayaknya susah. Tim Goria pernah jadi Raja Asia lah. Bahkan pernah lolos ke 8 besar Piala Dunia. Kekuatannya nggak perlu diragukan lagi. Kalau tim Daxia mau menang, itu sangat susah. Hei, sialan. Katanya kamu kapten baru. Apa tim Daxia sudah kehabisan orang? Malah kirim orang sepertimu buat mati. Mati? Kita lihat aja siapa yang akan mati. Daxia cuman sekumpulan orang gak berguna. Apa? Raka mau langsung tendang lob. Tajung, cepat hadang dia. Nona, setelah pertandingan aku ajak kamu jalan ya. Gila, apa ini? Ada apa ini? Gol! Gol! Ya ampun! Baru 15 detik laga berjalan. Raka buktikan kalau sepak bola Daxia belum mati dengan tendangan lobnya. Dengar gemuruh sorak-sorai ini. Ini jeritan yang terpendam selama 20 tahun. Tajung, dasar bodoh. Bolanya sudah masuk. Kamu lagi ngapain? Ini tendangan lob. Aku belum pernah lihat. Kapten baru tim Daxia hebat juga. Sialan. Semuanya serius. Itu cuma hoki. Maju dan kalahkan mereka. Buat mereka malu. Sialan. Kalian gak akan bisa bobol pertahanan kami. Gak bisa cuma andalkan hoki. Sialan. Kamu jangan harap dapat 1 gol lagi. Hebat sekali. Raka itu harapan terbesar untuk Daxia. Dia seperti kasih tahu timnya, jangan takut. Dan over bolanya, umpan terobosan lagi. Bolanya sampai ke kaki rekan timnya. Ini situasi 1 lawan 1. Kalian lihat? Inilah yang disebut visi. Inilah pemahaman taktik. Dia master lili tengah. Sialan, bisa-bisanya kebobolan 3 gol. Memalukan sekali.
Sialan, orang Daxia ini. Kenapa bisa jadi sekuat ini? Kalau begini terus, kita pasti akan dikeluarin dari tim nasional. Karena sudah begini, jangan salahkan kami. Gawat, dia incar aku. Bayu, cepat tiarap. Dan jangan gerak. Kamu berdarah. Bajingan, ini pelanggaran. Mau main kotor ya? Aku hajar kalian. Sialan, jangan asal bicara. Kami nggak melanggar aturan. Ini semua salah. Fisik pemain Daxia terlalu lemah. Disentuh langsung jatuh. Kalau nggak kuat, mending keluar lapangan saja. Sepak bola Bukan untuk orang Daxia. seperti kalian. Sialan. Damar, Orang Daxia, main dengan terhormat. Gak perlu berdebat dengan mereka. Kita harus balas permainan kotor mereka dengan teknik kita di lapangan ini. Oh ya? Kalau gitu, kita lihat saja. Raka, aku akan buat kamu nggak bisa main bola lagi. Kapten, hati-hati. apa? Giringan pelangi? Itu teknik pemain kelas dunia. Gimana dia bisa? Menang. Teknik individu, prestasi tim, dan jiwa kepemimpinan. Raka punya semuanya. Pemain yang benaran sempurna. Apa Stefan itu buta? Kamu hebat. Ternyata kami kalah pelak. Sekarang gak cuma tim nasional. Aku mungkin gak bisa main bola lagi. Kenapa bisa begini? Bukannya tim Daxia itu tim terlemah di Asia lah. Kenapa bisa sekuat ini? Kapten, nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Daxia mana mungkin punya teknik seperti itu? Aku nggak percaya. Pasti kamu. Curang. Lepaskan tangan kotormu. Ingat baik-baik, ini baru permulaan. Kami pasti akan balas semua penghinaan selama ini. Apa ini jenius Daxia yang dibilang Jack? Menarik. Raka, tim Daxia akhirnya bukan lagi tim yang cuma bisa kalah. Raka, penawaran 30 juta euro sudah dikirim ke tim Heta. Tinggalkan tim Daxia, gabung sama kami. 30 juta? Jack ini beneran sangat menginginkan aku. Sayangnya, aku yang sekarang gak mau ke Eropa lah jadi pemain bayaran. Pahlawan kita, kenapa ngumpet di sini? Semua lagi cari kamu untuk minum bareng. Apalagi para sponsor itu. Mereka mau menyanjungmu. Katanya penjualan jersimu sudah tembus 1 juta. Aku nggak suka cara seperti ini. Berisik. Lagian, sebagai pemain profesional, aku nggak minum alkohol. Alkohol bisa lumpuhkan saraf, ganggu kecepatan reaksi. Di kehidupan lalu, aku sia-siakan semua bakatku. Hanya karena tergila pada alkohol dan wanita. Dan berakhir dicemooh semua orang. Di kehidupan ini, aku nggak akan ulangi kesalahan yang sama. Kamu ternyata sangat punya prinsip. Kalau semua pemain Daxia bisa sepertimu, nasibnya nggak akan seperti ini. Hati-hati. Kali ini, berkat kamu, kakek sudah ceritakan masa lalumu. Maaf, sebelumnya aku yang salah. Aku kira kamu itu... Kamu kira aku pemain yang nggak benar? Nggak, bukan begitu. Kamu tolong tim Daxia. Dan Kuan Wijaya, kalau kali ini kalah, para dewan direksi pasti akan usir aku. Aku pernah bilang, aku akan ubah neraka jadi tamanku. Raka dan Nona Siska. Gawat. Tim Sakura. Umumkan daftar pemain berikutnya. Pria itu kembali. Siapa itu? Ichiro. Jenius berjuluk penyihir Jepang. Dia baru kembali dari tim dorman di Liga Germa. Di Liga Germa, dia itu gelandang serang utama. 15 assist dalam 1 musim. Tekniknya mungkin lebih hebat darimu. Lebih hebat dariku. Akhirnya, ada lawan yang sepadan. Tuan Ichiro, tim Daxia menang 4-0 lawan tim Goryeo. Penampilan kaptennya, Raka luar biasa. Gimana pendapat Anda soal lawan berikutnya? Raka bilang, suruh tim Sakura siap-siap kalah. Gimana tanggapan Anda? Raka, aku pernah dengar anak kecil yang main andalkan hoki. Tolong sampaikan dia, sepak bola itu bukan olahraga orang barbar, tapi seni. Aku akan biarkan dia ngerti apa itu kontrol yang sesungguhnya. Sebelum dia sentuh bola, pertandingan sudah selesai. Soal skor, aku nggak mau prediksi. Aku berharap tim Daxia bisa bertahan sampai babak pertama. Sombong banget. Tim Jepang ini keterlaluan. Kapten, hajar dia biar dia tahu apa itu seni. Dia benar. Hah? Dibanding dia, teknik kita memang kasar. Dia sudah terasa di Liga Germa. Akurasi kontrol bola dan umpannya memang sudah level dunia. Hah? Terus gimana? Kapten saja ngomong gitu. Tapi, seni nggak bisa selamatkan nyawa. Karena dia mau main kontrol,
kita hancurkan permainannya. Tapi itu susah banget. Dia nggak andalkan adu fisik. Dia pakai antisipasi dan ritme. Bek kita nggak akan bisa sentuh dia. Begitu dia dapat bola, Pertahanan kita akan hancur. Makanya dia nggak boleh dapat bola. Saat pertama pertandingan dimulai, aku akan tempel ketat dia sepanjang laga. Tutup semua jalur umpannya, biar dia terisolasi di lapangan. Tuan Raka, aku dengar kamu mau mengawal aku selama pertandingan. Taktik yang kasar sekali. Selain itu, staminamu juga akan terkuras. Tapi aku menantikannya. Aku harap kamu bisa kejar bayanganku. Bayangan? Nanti di lapangan, aku akan hancurkan bayanganmu. Orang barbar. Asal kita menang kali ini, tim Daxia bakal lolos ke Piala Dunia. Tim Daxia, semangat! Para penonton sekalian, pertandingan akbar Daxia lawan Jepang akan dimulai. Ini pertarungan puncak antara kekuatan dan teknik. Apa Raka sang tiran yang hancurkan segalanya? Atau Ichiro sang penyihir yang akan kuasai pertandingan? Semua dendam akan berakhir dalam 90Mengawal itu sangat menguras tenaga. Tapi untuk pertandingan ini satu-satunya cara. Harus terus pertahankan. Kesempatan bagus. Jarak ini, Aku bisa merebutnya. asal aku berhasil rebut bola ini. Jadi 1 lawan 1. Ichiro melakukan kesalahan. Raka langsung maju menyerang. Kepancing. Sampai jumpa, Tuan Raka. Sialan, kolong lagi. Gawat, Raka dilewati. Di belakangnya kosong semua. Gawat. Sialan, cepet banget. Hadang dia. Tim Daxia sudah berakhir. Gawat, gawang kosong. Kita akan ketinggalan. Tertahan. Tono keren banget. Dia bertahan mati-matian. Apa? Ini bisa ditahan. Apa orang Daxia sudah gila? Tono, kamu nggak apa? Maaf. Ini karena aku salah posisi. Nggak apa, Kapten. Jangan minta maaf. Kita itu satu kesatuan. Tono, kerja bagus. Kalian semua lihat, inilah gawang yang harus kita jaga. Semuanya semangat, kita masih punya harapan. Meski kaki kita sampai patah, hadang pakai badan, kita juga nggak akan menyerah. Terus kenapa kalau bisa ditahan sekali? Aku mau lihat kalian bisa tahan berapa kali. stamina tim Daxia sudah di ambang batas. Asal kita tekan terus, Mereka pasti akan hancur. Minggir. Cepat minggir. Aku hampir lupa. Aku gak sendirian. Inilah beban tim nasional. Karena kalian percaya padaku, maka aku gak boleh kalah.